untuk di-share lagi ke grup, mengajak teman-teman dan kawan-kawan yang lain untuk bergabung di Lontara edisi 41. Baik, pada malam hari ini Bapak dan Ibu, materi kita adalah tentang pembelajaran partisipasi publik. Nah, seperti apa partisipasi publik? Sepertinya dari link deskripsi yang Bapak dan Ibu baca di grup-grup, partisipasi publik ini penting dipahami oleh peserta didik atau siswa agar mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Jadi untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta didik atau siswa, maka diperlukan model atau strategi pembelajaran yang lebih menarik. Untuk itu, saya perkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Nur Hidayah Mantong, SPDI, tempat tanggal lahir dari Pinrang, 8 Mei 1975. Alamatnya yang ingin berkunjung ke rumah beliau, silahkan yang berada di sekitar beliau, Salopi, Desa Binanga, Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, pada tahun 1997 sampai 2000, Ibu ya bekerja sebagai advokasi di Forum Pemerhati Masalah Sulawesi Selatan. Dan juga pada tahun 1998 sampai 2001, Ibu Nur Hidayah ini selaku Badan Eksekutif Komunitas dari Komunitas Perempuan Angin, luar biasa ya karir beliau. Tahun 2001 sampai beliau bekerja manajer program media Info Cashpro, Info Kesehatan Reproduksi Perempuan di Jakarta, dan 2003 sampai 2007 koordinator kampanye Walhi Sulsel. Di tahun 2008 sampai sekarang beliau sebagai guru PKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP di 1 Lembang, Pinrang, Sulawesi Selatan. Tidak perlu berlama-lama, saya akan ke Ibu Nur Hidayah untuk membawakan materi menarik pada malam hari ini. Silakan Ibu Nur Hidayah, sebentar ya. Oke, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Tadi sudah diperkenalkan oleh saya Nur Hidayah Mantong, biasa dipanggil Budaya. Malam ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman tentang pembelajaran partisipasi publik yang pernah saya lakukan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu mulai tahun 2015 sampai tahun 2017. Oke, saya akan memulai. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat share screen yang dibagikan oleh panitia dalam bentuk PowerPoint ini. Tapi sekilas saya akan menjelaskan dulu tentang showcase. Showcase ini adalah semacam model pembelajaran yang diadopsi dari We Did It People, di mana showcase ini mengajarkan para siswa untuk bagaimana mereka bisa berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara. Karena apa? Karena sejak tahun 2002 sudah keluar undang-undang atau kebijakan tentang otonomi daerah, di mana inti dari otonomi daerah itu adalah bagaimana peran warga negara untuk mempersiapkan warga negara mengurus daerahnya sendiri, dan diperlukan aspirasi dari warga negara untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerahnya secara otonomi. Dan kebetulan pada saat saya melakukan pembelajaran partisipasi publik ini, memang materinya adalah tentang otonomi daerah. Nah, dalam pembelajaran partisipasi publik ini, saya menggunakan 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama discovery learning, kemudian ada juga project, dan yang terakhir adalah showcase. Oke, Ibu bisa yang berikutnya, Bu. Pak Mulis, oke. Oke. Iya. Nah, ini latar belakangnya adalah tantangan dari
siswa saya. Jadi dalam keseharian saya sebagai guru PPKN itu mengajarkan pendekatan pembelajaran dengan cooperative learning. Jadi secara berkelompok, kemudian mereka saling berdiskusi dan sebagainya. Itu yang selalu kita lakukan. Sampai pada suatu momen peserta didik saya kemudian bertanya, bisa kita bisa enggak kelas kami itu berdiskusi dengan kelas lain? Kami merasa tidak menantang dengan diskusi dengan teman-teman sekelas sendiri, kemudian apa yang kami diskusikan semua ada dalam buku paket. Kami ingin mendiskusikan sesuatu yang sifatnya lebih menantang Ibu. Itu tantangan dari peserta didik saya. Nah, akhirnya saya kemudian merasa tergerak untuk menerima tantangan dari siswa saya dan bagi saya ini sangat apresiatif dari usulan siswa saya. Akhirnya saya mulai mencari beberapa model pembelajaran yang mungkin bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh siswa saya. Akhirnya saya mendapatkan pembelajaran partisipasi publik dengan menggunakan 3 model pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Nah, bisa berikutnya? Oke, bisa berikutnya lagi? Ya. Nah, oke. Nah, showcase itu adalah model di mana peserta atau partisipan nanti akan memperlihatkan masalah-masalah yang mereka temukan di lapangan. Ya, jadi mereka menyajikan masalah, mempresentasikan masalah dan kemudian ada tanggapan, ada kritik dan ada saran dan ada pertanyaan dari partisipan. Partisipan di sini yang terlibat adalah siswa dan guru. Nah, kemudian showcase ini biasanya dipakai juga oleh kepala pemerintahan untuk melibatkan partisipasi publik dalam penyelesaian suatu kasus atau suatu masalah. Oke, berikutnya. Ya, panitia bisa berikutnya. Saya kayak oke, nah tahap proses pembelajaran ini dimulai dari setiap kelas itu dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing terdiri 4 sampai 5 orang dan secara heterogen di mana ada siswa perempuan dan laki-laki dalam satu kelompok. Setiap kelompok ini kemudian merumuskan satu masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Jadi dari misalnya dalam kelompok itu ada 4 masalah, maka dalam kelompok itu harus memilih satu masalah yang mereka anggap penting dan sangat urgent untuk dibicarakan. Nah, setelah itu jika dalam satu kelas ada 4 kelompok, berarti akan ada 4 masalah yang akan dimunculkan. Nah, kemudian satu kelas itu akan memilih satu saja masalah yang nanti akan dipresentasikan atau di-showcase-kan. Ya, setelah itu masuklah kepada model pembelajaran discovery learning. Kenapa discovery learning? Karena akan muncul berbagai hipotesis, akan muncul berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Yang tentunya dilalui dengan tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengumpulan masalah, dan nanti akan dibuktikan apakah masalah itu layak untuk diangkat atau untuk di-showcase-kan. Nah, setelah semua kelas melakukan hal ini, jadi waktu itu ada 5 kelas, berarti ada 5 masalah yang akan di-showcase-kan. Nah, kemudian akan pindah ke model pembelajaran berikutnya adalah model pembelajaran project. Nah, kenapa harus model pembelajaran project? Karena pembelajaran partisipasi publik ini butuh waktu tidak hanya 1 atau 2 hari, tapi membutuhkan waktu lebih daripada seminggu. Kenapa? Karena disitulah nanti peserta didik dalam proyek itu akan membagi tugas, akan merumuskan pertanyaan, merumuskan indikator, kemudian mereka menentukan bagaimana cara menggali sumber-sumber dan menentukan narasumber atau koresponden yang bisa dimintai keterangan sehingga akan muncul data dari situ. Nah, setelah itu mereka sudah mengatur proyeknya. Jadi 1
Mereka akan menggali data dengan cara wawancara. Wawancara itu narasumbernya adalah dari guru, dari siswa, teman-teman mereka, kemudian dari masyarakat. Nah, masyarakat ini bisa jadi ada tokoh adat, tokoh masyarakat, ada juga beberapa stakeholder yang mereka sudah diskusikan sebelumnya untuk apakah cocok untuk dimintai keterangan masalah yang mereka akan angkat atau mereka akan showcase-kan. Kemudian dalam proyek itu mereka akan menjadwalkan kapan mereka mengumpulkan data, kapan mereka mengolah data, dan kapan mereka kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang mereka lakukan. Sebenarnya kalau kita mau, saya mau analogikan, sebenarnya ini adalah penelitian secara sederhana, tapi menggunakan model pembelajaran itu. Nah, kemudian berikutnya, oke. Nah, ini adalah sumber informasi yang akan mereka dapatkan dari siswa, guru, masyarakat, dan internet. Oke, berikutnya tahapannya nanti adalah tahapan discovery learning ini mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data. Oke, berikutnya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, 2 kelas yang menyajikan kasus yang berbeda-beda atau nanti dalam presentasi showcase, kemudian ada tanggapan, kemudian ada tim juri. Tim juri ini adalah 2 orang guru yang melakukan penilaian. Nah, cara penyajiannya, cara presentasinya, menjawab tanggapan, kritik atau pertanyaan dari kelas lain itu akan dinilai oleh tim juri, dan setelah itu tim juri akan mengemukakan berbagai alasan tentang penilaian mereka terhadap kelompok yang presentasi. Oke, berikutnya ya. Nah, pelaksanaan showcase ini, maaf di sini saya ralat, tahun 2015 sampai 2017, jadi selama 3 tahun berturut-turut. Dan saya melibatkan 5 kelas 9, dan pada tahun 2017 saya melibatkan 6 kelas 9 karena bertambah 1 kelas 9. Nah, ada beberapa yang telah mereka presentasikan, yaitu tentang sampah, tentang kecelakaan lalu lintas, kemudian ada juga tentang sabung ayam. Nah, pada presentasi ini saya akan mengangkat tentang bagaimana penelitian mereka tentang sabung ayam. Iya, mungkin bisa pindah ke sabung ayam untuk PowerPoint yang sabung ayam. Ini adalah proses di mana 3 kelas secara bersamaan. Ini adalah dokumentasi mereka saat mereka mewawancarai teman-teman mereka. Ya. Mungkin bisa dimunculkan untuk PowerPoint yang sabung ayam, Pak. Judulnya apa ya, Bu? Di PowerPoint. Judulnya sabung ayam kalau tidak salah ya. Tidak ada kayak sabung. Pak Imron. Oh, atau begini, kalau kelas 96 mungkin. Kelas 96 mungkin, Pak, di situ. Yang ada, Bu, pengantar menuju Sudah ada, Pak? pertemuan 5 sumber internet. Kayaknya nggak ada, Bu. Ya. Begini, kita munculkan saja pengantar menuju showcase. Itu ada di situ kan berurutan pengantar menuju showcase, sumber internet, sumber masyarakat, iya. Ya, ini sudah. Ya, ini Pak. Oke, tentang sabung ayam. Oke, Bapak Ibu yang sementara sedang menyaksikan presentasi ini, saya memberikan satu contoh presentasi masalah yang mereka pertunjukkan atau mereka showcase-kan. Oke, berikutnya Pak. Slide berikutnya. Oke, ini adalah tahapan pertama. Jadi yang tadi slide pertama tadi Pak. Slide kedua, bisa slide kedua dulu Pak. Oke, nah ini adalah mereka prosesnya pembagian kelompok dulu. Silakan Ibu lihat, baca. Mereka membagi kelompok. Oke, kemudian ke tahap kedua Pak. Slide tahap kedua. Oke, nah mereka mengidentifikasi masalah. Setiap kelompok menemukan masalah dari semua masalah yang telah diusulkan. Setiap kelompok kemudian memilih dari kelas 96 ini ada pencemaran laut, pencemaran udara, penyakit DBD, dan sabung ayam. Ternyata mereka
dalam satu kelas itu memilih sabung ayam sebagai masalah yang mereka akan presentasikan. Ya, berikutnya Pak. Nah, jadi setelah itu ini sudah masuk ke project ya. Jadi mereka sudah membagi kelompok. Jadi ada siswa yang mencari masalah tentang sabung ayam. Jadi mereka mencari apa pengertian sabung ayam, misalnya sejarah sabung ayam itu dari internet. Kemudian ada yang bertugas wawancara dengan guru, wawancara dengan sesama mereka siswa, kemudian wawancara dengan masyarakat, dan nanti juga ada bagian yang mengolah data. Pengolahan data ini dibantu TIK karena guru TIK yang memberikan mereka pembelajaran tentang bagaimana menampilkan data di PowerPoint, kemudian juga dibantu juga oleh guru IPS karena guru IPS akan mengajarkan mereka bagaimana mencari hasil dari data yang mereka temukan. Ya, ini mereka lakukan tanggal 2 November sampai tanggal 8, jadi sekitar 6 hari mereka mencari informasi. Ya, berikutnya Pak. Nah, tahapan terakhir mereka ini mereka lakukan di sekolah, jamnya jam di luar sekolah 2 sampai jam 5. Ya. Oke Pak, berikutnya. Yang PowerPoint yang sumber dari sudah yang sumber dari guru, sumber dari Pak. Ada ya sekirim kemarin Pak? Yang ada Bu, menggali imajinasi, sumber internet, dan pertemuan 5 menggali Ya, sumber internet itu bisa. Yang mana Bu? Sumber internet Pak. Oh, sumber internet. Ya, siap. Internet. Ya, ini oke. Nah, dari internet mereka memberikan tentang pengertian sabung ayam dan sejarah sabung ayam. Ya, selanjutnya Pak. Sabung ayam adalah permainan adu kalangan atau arena. Ya, satu, kalah kabur atau hingga mati. Oke. Kemudian slide berikutnya. Menurut sumber yang kami dapatkan dari internet ada 3 contoh daerah yang menjadi sejarah sabung ayam. Oke, berikutnya Pak. Ya, ini kalau misalnya dari Jawa ada, dari Bugis ada, kemudian dari Bali ada, dan ini yang mereka kemudian nanti mereka presentasikan. Ya. Oke, berikutnya Pak. Ya, kalau saya mungkin yang lebih menarik ada sumber dari siswa. Itu mungkin yang inti dari presentasi ini. Dari contoh presentasi ini. Sumber dari siswa apa ya? Bukan ini kayaknya. Yang sumber dari siswa. Enggak, sebelum saya ya. Tunggu. Iya. Oke. Enggak ada ya? Slide-nya sama sih dengan itu. Iya, yang sumber dari siswa itu yang paling inti kalau saya. Menurut saya ya, karena mereka wawancara itu adalah teman mereka sendiri yang pernah terlibat dalam sabung ayam. Tunggu dulu Bu, saya cari dulu. Iya. Oke, Yang Pak. sumber siswa 9.2 Pak. Ada nggak? Bentar ya. Saya WA ya Pak ya. 96 mungkin. Yang slide-nya sama lah dengan warna abu juga sih. Kalau 92 itu tentang kecelakaan mungkin. Di grup tidak ada ya? Coba aku pakai saya. Iya, memang PowerPoint-nya terpisah Pak ya. Saya tidak gabungkan dalam satu slide. Di sini Bu cuman ada sumber siswa yang 9,2. Oh ya, saya lihat. Saya download dulu. Oh begitu. Enggak masuk tadi.
Iya, Bu. Ya, belum terlihat, Pak. Sudah terlihat ya? Tunggu sebentar ya, Pak. Belum, Pak ya? Belum terlihat. Oke, sudah, Pak. Ya, Oke, saya stop dulu. iya, sudah terlihat. Oke. Oke. Ya. Aduh, ini sebenarnya bukan ini, Pak. Karena yang tadi yang saya presentasikan, iya ini helm ya, yang tadi sebenarnya itu adalah sabung ayam. Oh, ada Mana putih. ya? Iya. Iya. Kan ada dua. Bu Iya, Ika, ada. Yang pertama yang saya kirim pertama ya. Ibu Ika bisa kirim ya? Bentar Bu, Pak ya, saya lihat di sini yang dikirim adalah kesimpulan tentang laka, pengantar menuju showcase, showcase lagi, sumber dari internet, masyarakat, sumber siswa. Hanya itu Ibu. Oh, kalau begitu enggak apa-apa lah. Ini saya jadi contoh karena mungkin hanya itu yang bisa dikirim sama Pak apa ya. Enggak apa-apa ya Bapak-bapak Ibu, kan cuma saya hanya mempresentasikan bagaimana partisipasi publik. Kalau memang sabung ayamnya belum muncul di situ, mungkin enggak apa-apa ini yang kita pakai dulu sebagai contoh. Ya, bisa Pak di slide keduanya. Oke. Kalau yang ini adalah presentasi tentang seringnya terjadi kecelakaan di sekitar tempat tinggal siswa yang melakukan presentasi ini. Mereka memilih tentang laka atau kecelakaan. Nah, yang pertama mereka rumuskan pertanyaan adalah berapa siswa yang memakai helm. Kenapa kemudian ini yang menjadi pertanyaan mereka? Karena mereka kemudian setelah mencari di internet ternyata pengaman sangat mempengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi. Jadi ini mereka mencari 18 siswa. Nah, berapa yang memakai helm? Di sekolah ya, di sekolah mereka di SMP 1 Lembang. Nah, dari 18 responden, 18 menjawab tidak memakai helm dengan alasan, satu, karena dekat dengan rumahnya, karena tidak mempunyai helm, karena jarang melihat orang menggunakan helm, karena sayang malu, siswanya malu memakai helm, kemudian karena merasa tidak diwajibkan, kemudian karena tidak ada helm trail, terus karena helmnya rusak, itu. Oke, berikutnya Pak. Oke, slide berikutnya Pak. Oke. Oh, bukan Pak. Yang ketiga, slide ketiga. Slide ketiga. Slide ketiga, Pak. Yang di bawahnya Pak, mungkin Pak ya. bisa slide ketiga, Pak? Oke, nah, motor siswa yang memiliki motor siswa yang memiliki kaca spion. Ini ada hasil data yang mereka dapatkan. Itu yang menjawab alasannya untuk melihat keadaan di belakang orang, kemudian supaya lebih memudahkan untuk menyeberang karena takut kecelakaan, kemudian untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, berikutnya Pak. Lanjutan. Oke. Nah, ini kemudian kenapa memakai kaca spion? Ada yang tidak memakai karena tidak ada, karena rusak sebelah, karena sudah dicuri. Oke. Berikutnya. Kemudian yang memakai nomor polisi. Nah, ini ternyata siswa tidak memakai nomor polisi karena merasa bapaknya malu. Itu 2 orang. Kemudian jaga-jaga nanti ada operasi zebra, kemudian agar tidak ditilang, kemudian supaya tidak ditangkap polisi, kemudian 2 orang tidak memberi alasan, kemudian memakai nomor polisi karena mematuhi lalu lintas. Ya, berikutnya Pak. Oke. Kemudian 4 orang yang menjawab, ini lompat Pak, ada yang sebelumnya. Ini tentang mereka kalau mengendari motor kecepatannya berapa.
Oke, yang ini Pak. Oke. Kecepatan dalam mengendarai motor. Nah, ini dari 17 responden, 13 menjawab 40 km per jam dengan alasan terburu-buru karena cita-cita ingin menjadi pembalap motor GP. Kemudian 3 orang tidak memberikan alasan. Oke, lanjutan Pak. Berikutnya. Oke. Kemudian 4 orang menjawab 40 km per jam ke bawah dengan alasan karena takut terjadi kecelakaan. Ya, berikutnya Pak. Ya. Ya. Kemudian motor yang memiliki lampu weser. Nah, dari 18 orang responden, 17 yang menjawab ada dengan alasan berfungsi dengan baik untuk pemberitahuan belokan, digunakan pada saat ingin belok, kemudian 6 orang tidak memberi alasan, kemudian 2 orang karena takut kecelakaan, dan 6 orang menjawab tidak karena alasannya mati, lampu wesernya mati. Ya, berikutnya Pak. Nah, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dari 12 responden, 6 orang yang menjawab tahu dan 6 orang yang menjawab tidak tahu. Jadi ini hanya sebagai contoh. Sebenarnya kalau mau dibahas satu presentasi mungkin agak panjang, dan ini hanya contoh siswa mencoba menggali informasi dari teman-teman. Dan intinya sebenarnya itu, bagaimana sampai di mana siswa tentang faktor yang mempengaruhi kecelakaan dan sebagainya. Bisa tampilkan kesimpulan. PowerPoint untuk kesimpulan, Pak. Ya, Bu. Kesimpulan tentang laka. Kesimpulan. Iya, kesimpulan tentang laka, betul. Ya. Nggak ada ya? Coba Bu Ika. Oke, saya share lagi ya Pak ya. Bapak dan Ibu sambil menunggu untuk kesimpulan, silakan yang mau klik tombol question and answer atau raise hand ya. Oke. Kirim lewat WA nih pertanyaannya. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung kepada pemateri bisa klik tombol raise hand. Kemudian yang ingin mengajukan pertanyaan lewat kolom chat bisa klik question and answer atau chat all panelis. Iya, saya juga sekedar menambahkan bahwa kondisi Kecamatan Lembang itu memang ada rambu-rambu lalu lintas layaknya seperti di kota. Jadi yang ada cuma nyebrang jalan, kemudian di sekitar sekolah untuk menandakan kehati-hatian anak sekolah. Oke, ini yang kesimpulan kecelakaan. Oke, nah ini jumlah respon. Kemudian apakah Anda memakai helm saat mengendarai motor? 18 responden. Kemudian apakah motor Anda memiliki kaca spion? 21 responden. Kemudian apakah motor Anda memiliki nomor polisi? 18 responden. Kemudian kecepatan responden. Oke, berikutnya Ibu. Pak. Slide berikutnya, Pak. Bisa slide berikutnya. Oke. Ini apakah motor Anda memiliki weser? Ini adalah 18 responden. Kemudian apakah Anda mengetahui aturan? 12 responden. Mungkin saya minta yang di bagian akhir, Pak. Slide akhir. Kesimpulan mereka tentang kecelakaan. Tentang laka. Oke. Nah, usulan agar tidak terjadi kecelakaan adalah mengurangi kecepatan, menaati peraturan, menggunakan sistem pengaman seperti helm, kaca spion, lampu weser, dan lain-lain. Kemudian pemerintah daerah harus memberlakukan peraturan lalu lintas yang lebih ketat di daerah. Jadi seperti itu hasil presentasi mereka. Contoh dari
presentasi tentang kecelakaan yang mereka showcase-kan. Tapi sebelumnya saya akan menggambarkan kondisi di sekitar Lembang itu memang tidak ada rambu-rambu lalu lintas, misalnya tidak ada lampu traffic light gitu. Yang ada itu adalah garis penyeberang jalan, kemudian ada halte yang disiapkan setiap sekolah, kemudian ada juga lampu sebagai tanda supaya berhati-hati karena banyak anak sekolah. Sehingga ketika persoalan helm di Kecamatan Lembang itu memang seperti merasa tidak diwajibkan karena memang tidak ada seperti yang mereka simpulkan, tidak ada peraturan yang ketat di daerah tentang peraturan mematuhi tata tertib berlalu lintas. Ya, terima kasih. Terima kasih pemaparannya Ibu Nur Hidayamanto, pemateri kita pada malam hari ini. Sungguh sangat luar biasa pengalaman dan share ilmu dari beliau. Untuk itu saya persilahkan untuk menanya beberapa orang yang sudah resen, Bapak Saleh Lebeharian. Oke, bentar ya. Saya persilakan untuk aktifkan mikrofonnya Pak Saleh. Silakan Pak. Halo Pak Saleh. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu. Atas Ya. penjelasan kepada saya Bu. Assalamualaikum Bu. Jadi Ibu yang Bu, ya, Waalaikumsalam. partisipasi publik ini Bu. Apakah pembelajaran ini Bu Iya betul Pak. ya bisa diterapkan Bu dalam kondisi sekarang ini Bu? Lalu di pembelajaran jarak jauh begitu Bu. Oh iya. Oke. Hanya itu Pak? Pak langsung dijawab. Apa hanya itu Pak? Iya. Iya. Baik, silakan Bu. Iya. Oke, terima kasih. Jadi pada saat masa pandemi corona masuk ya, saya dengan peserta didik saya yang kelas 9, yang tadinya kelas 8, karena mereka yang tadinya kelas 7 mereka sempat menyaksikan kakak kelas mereka melakukan showcase. Jadi mereka ingin melakukan hal yang sama. Nah, cuma masanya yang tidak bisa. Tapi karena ini sangat protokol kesehatan sangat tidak memungkinkan karena setelah saya diskusi dengan beberapa teman, dengan peserta didik yang sekarang kelas 9, itu mereka ingin sekali seperti kakak kelas mereka turun mencari informasi, menggali data, wawancara, kemudian mengolah data dan sebagainya. Hanya saja itu tidak bisa dilakukan saat sekarang karena tidak bisa ada kedekatan. Artinya mengatur jarak itu susah. Saya tidak bisa menjamin apakah siswa saya bisa mengatur jarak ketika dia melakukan wawancara dengan anggota masyarakat. Nah, kalau mereka melakukan wawancara dengan siswa mereka, karena sekarang di sekolah kami sudah tatap muka, itu mungkin saya bisa jamin, karena saya bisa pantau langsung. Tapi ketika mereka turun ke lapangan, itu yang saya tidak bisa pantau. Saya tidak bisa mengatur tentang bagaimana mereka mematuhi protokol kesehatan, baik mereka maupun narasumber yang akan mereka wawancarai. Saya juga takut ketika mereka wawancara dan mereka mengatur jarak, ini bisa menimbulkan sedikit ketidakenakan bagi narasumber atau bagi responden yang diwawancarai. Karena itu, sementara ini Pak, saya sementara mencari lagi, apakah saya bisa melakukan showcase dengan cara dengan cara virtual. Ya itu, tapi saya belum menemukan. Nah, kalau misalnya ada ide dari Bu yang menyaksikan acara ini, mungkin itu bisa menjadi masukan bagi saya. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Barlian. Ibu Barlian menanyakan, menarik sekali untuk materi Ibu, cuman ada yang mau ingin ditanyakan, untuk apa pembelajaran partisipasi publik ini diajarkan di sekolah? Silakan, Bu, langsung dijawab. Iya. Iya, terima kasih Bu Berlian. Nah, saya adalah guru pendidikan Pancasila
Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebagai guru PPKN, saya harus mengajarkan siswa saya untuk mengamalkan prinsip-prinsip demokratis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Jadi intinya mengurangi tindakan main hakim sendiri, mengurangi tindakan anarkis. Artinya penyelesaian masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan cara demokratis yang baik, menjaga kesantunan, kesopanan, dan ketika mereka misalnya menggali data, kemudian merumuskan masalah, itu adalah bagian dari partisipasi mereka sebagai warga negara. Itu bagian dari pembelajaran dan itu penting bagi mereka ke depannya. Iya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi. Bisa dijelaskan kembali tentang langkah-langkah untuk pembelajaran partisipasi publik. Silakan. Oke. Iya, terima kasih Ibu. Nah, pertama saya menggunakan dulu discovery learning. Nah, tahapan discovery learning itu dimulai dengan pemberian rangsangan atau stimulus. Jadi akan dimunculkan pertanyaan dulu, apa masalah yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Kemudian apakah masalah itu mengganggu atau menimbulkan keresahan bagi kamu dan orang-orang di sekitarmu? Itu sebagai stimulus ya. Kemudian setelah itu mereka ada tahap kedua, identifikasi masalah ya, di mana mereka mulai mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi di sekitar mereka yang mereka anggap meresahkan bagi mereka dan warga sekitarnya. Nah, setelah itu kemudian ada pengumpulan data, jadi data collection dicari, kemudian misalnya mereka mengangkat ya tentang kecelakaan. Berapa kecelakaan yang terjadi di sekitar mereka dalam perharinya, itu penting karena itu akan menjadi dasar bahwa masalah ini layak untuk disokeskan. Nah, setelah itu mereka mengolah data atau data processing. Setelah itu mengolah data artinya kembali mengolah lagi kecelakaannya karena apa itu. Apakah itu juga karena jalanan, faktor jalanan, kemudian kendaraan kah, atau pengemudi kah itu. Kemudian mereka akan membuktikan, jadi mereka memverifikasi, jadi misalnya mereka menentukan satu tempat nih yang mau diverifikasi. Misalnya tempat tinggal si peserta didik yang bernama A misalnya. Mereka ke sana cek, betul tidak data yang diambil kemarin. Setelah itu kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu bisa jadi masalah ini diangkat atau tidak. Kalau misalnya pengolahan datanya tidak akurat, maka mereka tidak mengangkat ini untuk diperdebatkan, tapi akan mereka merumuskan kembali masalah apa yang harus diperdebatkan. Nah, kemudian saya melangkah ke proyek berbasis masalah. Nah, proyek ini adalah tahap pertama adalah pertanyaan mendasar dulu. Nah, ini masalah layak tidak diangkat. Nah, ini kan sudah terjawab pada kesimpulan di discovery learning tadi. Setelah itu kemudian mereka mendesain perencanaannya. Jadi setelah mereka menentukan bahwa anggaplah ini masalah kecelakaan yang kita angkat, yang mau kita showcase-kan, mereka mendesain proyeknya. Misalnya tanggal berapa nih kita mulai menggali data. Kemudian tanggal berapa harus mengumpulkan data. Kemudian tanggal berapa kita harus mengolah data. Itu. Kemudian tahap ketiga itu yang tadi mengajukan jadwal, kemudian memonitor kemajuan. Jadi misalnya teman-teman mereka yang dari menggali data tadi dimonitor dulu datanya sampai di mana, siapa yang sudah diwawancarai, kemudian berapa orang diwawancarai. Itu. Setelah itu mereka menguji lagi hasil data mereka atau menguji hasil proses data mereka. Nah, misalnya kayak kemarin, showcase kemarin ternyata mereka sudah targetkan 18 responden, tapi ternyata masih 3 respondennya, masih kurang 3 responden. Artinya mereka baru berhasil mewawancarai 15 responden. Nah, mereka kemudian mengevaluasi ya, apa nih hambatannya. Nah, ternyata hambatannya dari teman-teman mereka yang ditugaskan, satu, mereka ternyata masih gagap untuk wawancara, kemudian mereka bingung bagaimana cara mewawancarai. Nah, hasil itu kemudian mereka diskusikan lagi, mereka saling memotivasi, saling memberikan pembelajaran, bahkan membantu temannya, nih saya temani dulu wawancara supaya kamu lebih percaya diri, itu contohnya. Nah, setelah itu kemudian melakukan evaluasi. Nah, setelah evaluasi dilakukan, semuanya sudah siap, kemudian PowerPoint-nya sudah siap, kemudian masuklah ke model pembelajaran yang ketiga, yaitu showcase. Jadi bagaimana nanti mereka men-showcase-kan
memperlihatkan ini masalah nih yang ingin saya presentasikan, yang ingin kelompok kami presentasikan. Jadi begitu Bu, ada 3 model pembelajaran yang saya terapkan di pembelajaran partisipasi publik ini, yaitu discovery learning, project, dan showcase. Ya, terima kasih Bu Berlian. Baik Bu, ini pertanyaan selanjutnya saya bacakan dulu. Mana dia? Tadi. Oke, Yudiansyah dari SMP Islam Kijati memperhatikan pemaparan Ibu itu penggabungan beberapa model pembelajaran. Yang saya ingin tanyakan, apakah dalam pelaksanaan model showcase ini dilakukan 1 kali pertemuan ataukah harus bersiklus secara siklus, Bu? Silahkan Bu. Iya, jadi pertemuan itu kan saya 3 jam ya, PPKN itu artinya 2 kali pertemuan dalam seminggu. Itu pertemuan rutinnya. Jadi misalnya jadi showcase ini memakan waktu 6 jam mata pelajaran atau 2 minggu. Jadi 2 minggu itu kami bahas terus ini showcase, tapi pertemuan rutinnya itu adalah terjadwal. Jadi misalnya kami nanti kumpulnya jam berapa ya di sekolah itu kita jadwalkan dalam proyek dalam bentuk tabel ya. Jadi misalnya jam 1 sampai jam 2 kita bertemu di sekolah. Misalnya topiknya di sekolah itu adalah mengerjakan pengumpulan data misalnya. Jadi pertemuan resminya itu di kelas itu 6 jam atau 4 kali pertemuan, tapi secara terjadwal itu ada. Bisa sehari sekali, kemudian jeda, kemudian hari berikutnya lagi, tergantung dari proyek yang mereka jadwalkan. Seperti itu, Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pemaparan atau langkah-langkah pembelajaran untuk publikasi publikasi untuk publikasi ini, metode ini diterapkan di sekolah dasar untuk anak-anak tingkat kelas rendah maupun kelas tinggi. Silakan. Iya, sebenarnya bisa. Jadi iya, saya langsung jawab Bu ya. Sebenarnya bisa. Jadi kemarin ada teman saya yang juga mengajar di SD, di SD Kajuangin. Dia bertanya, Ibu bagaimana kalau ini diterapkan di SD? Bisa. Cuma kita harus menyesuaikan bentuk pertanyaan dengan materi mereka. Dan sebenarnya ketika wawancara itu tidak harus menggunakan bahasa yang resmi ya. Misalnya dia mewawancara dengan temannya, misalnya rumusan pertanyaannya, apakah kamu memakai helm kalau ke sekolah? Itu tidak seperti itu, semestinya tidak seperti itu. Bisa dengan berbincang-bincang biasa saja. Misalnya kamu ke sekolah pakai helm ya? Misalnya. Jadi wawancaranya tidak harus menggunakan bahasa resmi dan itu bisa digunakan di tingkat SD. 1, menyesuaikan dulu pertanyaan dengan materi mereka. Yang kedua, memilih 1 orang dari kelas tinggi yang mempunyai yang percaya diri. Nah, kemudian dilatih untuk wawancara. Jadi ambil 1 temannya untuk sparring partner, temannya sebagai narasumber, kemudian dia mewawancarai, kemudian minta tolong dengan guru untuk menjadi sparring partner. Jadi gurunya yang diwawancarai, yang siswa SD, murid SD ini yang mewawancari gurunya, itu bisa latihan di situ dulu. Dan itu bisa dilakukan. Nah, sementara ini kemarin teman saya sudah mau mencoba, tapi keburu ada masa pandemi sehingga dia menunda, tapi mereka sudah menjadwalkan untuk melakukan showcase di tingkat SD. Nanti kalau mereka sudah lakukan saya akan share juga. Ya, mereka akan share juga. Begitu Pak, bisa dilakukan sesuai dengan indikator pembelajaran yang diajarkan di SD. Ya, makasih. Baik Bu, jadi memang pentingnya pemahaman terhadap aturan ya untuk peserta didik seperti apa showcase ini atau pembelajaran yang termuat dalam PKN, terutama untuk dalam ruang lingkup sekolah dasar, Bun. Bisa diulang? Halo? Ya, jadi Bun, terutama ya, bisa diulang Mbak, Ibu. Ya. Jadi terutama untuk sekolah dasar, Bun,
terkadang mereka sudah tahu aturan Ya. atau yang diterapkan, aturan yang berlaku di sekolah, tetapi pada dasarnya untuk penerapannya terkadang lebih banyak sering melanggar. Seperti apa cara-cara atau trik yang mudah untuk mengajarkan mereka menerapkan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah? Silakan, Bun. Oh iya, kalau melalui model pembelajaran partisipasi publik ini, meskipun yang melanggar ya bisa dilibatkan juga sebenarnya di sini agar mereka bisa lebih menyadari. Jadi triknya itu yang melanggar itu bisa kemudian dilatih untuk ikut dalam pembelajaran partisipasi publik ini. Jadi mereka dulu disuruh apa ya, kalau anak nakal itu biasanya di sekolah ada kayak semacam apa ya yang disegani oleh teman-temannya karena dia nakal misalnya. Nah, dia itu bisa disuruh distimulasi dulu dengan gambar-gambar yang pelanggaran peraturan di sekolah itu bisa distimulasi melalui gambar atau video. Kemudian setelah itu mereka disuruh untuk merumuskan pertanyaan. Apa tanggapan kalian dengan gambar atau video yang kalian lihat tentang pelanggaran di sekolah? Dari hasil rumusan pertanyaan itu guru tinggal mengarahkan. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi perhatian? Ya harus dibenahi. Kalian tugasnya membenahi dengan cara itu tadi, menggali data. Kemudian ya mereka melihat teman-teman mereka yang melanggar siapa, berapa orang jumlahnya, tidak perlu menyebut nama tapi cukup berapa orang jumlahnya. Jumlah ini kemudian menjadi dasar bahwa ternyata kalau misalnya jumlahnya besar lebih dari 50%, berarti ini cukuplah dijadikan satu topik untuk di-showcase-kan. Mereka kemudian kita latih untuk bergerak. Saya kira kalau mereka sudah bergerak ya ada kesepakatan yang bisa dibicarakan dengan murid itu. Jadi misalnya kita mau begini nih, kita mau bikin buat tugas yang menantang. Siapa yang mau ikut silakan, atau guru bisa langsung menunjuk. Ya, ini yang ikut, mungkin yang sering melanggar itu bisa diikutsertakan. Nah, perlihatkanlah yang tugas menantang itu. Misalnya kamu harus bertanya sama teman kamu, kenapa bajunya di luar, kenapa misalnya lompat pagar, tuh, kenapa bolos itu. Kemudian kamu lihat peraturan yang mana yang dilanggar dari peraturan sekolah, apakah poin A, B, C. Mereka akan asyik. Kalau siswa saya itu akhirnya mereka asyik dengan penelitian saudara mereka, dan itu saya rasa bisa juga untuk siswa SD. Tinggal guru harus lebih ekstra mendampingi siswa SD itu. Begitu Ibu. Makasih. Baik, saya monitor kembali dulu ya karena sudah ada Bu Yaya. Halo Bu Yaya. Halo, Iya. 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 Iya, Ibu. Halo, Ibu Yaya. Oh, bukan Ibu Nur Hidayat, Ibu partnernya Ibu Asyam. Oh ya, namanya sama ya. Namanya hampir sama, Bu. Oh, sama. Oke. Kalau partner itu namanya harus sama. Baik, Iya. Ibu Yaya Syam, sepertinya belum masih. Ini ada pertanyaan ya, Bu ya? Saya Maaf bacakan Ibu, lagi. putus-putus nih saya dengarkan. Oke, bisa. Ini saya bacakan lagi ya Bu ya, pertanyaannya. Saya pernah mengadakan partisipasi publik, justru bahkan memakan waktu yang lama dalam pembuatan sebuah keputusan. Nah, bagaimana melakukan partisipasi publik ini agar lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu yang lama? Mungkin bisa dijawab, Bu. Halo? Oh iya. Ya. Iya. Silakan Bu. Iya. Iya. Terima kasih, saya langsung jawab Bu ya. Iya, Ibu Daya. Jadi begini, itu kan ya halo. Ya oke, saya langsung jawab. Jadi itu tergantung dari bagaimana kita melakukan model pembelajaran pada proyeknya.
Nah, pada proyek itu kita menentukan misalnya menentukan jadwal wawancaranya, jadwal pengumpulan datanya, itu harus ada target Ibu. Jadi misalnya saya 2 minggu jadi misalnya nih 1 minggu mereka sudah mengolah data dan sebagainya. Kemudian ada 1 minggu ada 3 hari berikutnya mereka pemantapan. Kemudian di 3 hari berikutnya hari H. Hari H ini mereka sudah showcase. Ini 2 minggu kalau saya butuh waktu. Nah, agar ini bisa efektif, memang harus melaksanakan model pembelajaran project. Jadi di project itu ada langkah-langkahnya, misalnya bagaimana mendesain jadwal yang terutama ya, kemudian mengefektifkan. Jadi kita monitor ini peserta didik, karena peserta didik itu kalau kita tidak kasih motivasi, kadang-kadang mereka lambat bergerak. Kadang-kadang mereka misalnya jadwalnya ini wawancara dengan kepala desa sore jam 4 siang. Nah, ternyata ini kan kelompok Bu ya. Nah, ada teman mereka yang kebetulan telat datang. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya? Cara mengantisipasinya itu ketika kita mengadakan ini, sebisa mungkin seluruh anggota kelas itu terlibat. Jadi misalnya si A gagal wawancara, ada data cadangannya dari si B yang juga sudah wawancara. Jadi memang kita kalau tidak bisa memonitor ini proyek ini, itu akan memang tidak efektif Ibu. Ya, peran guru di sini adalah bagaimana memotivasi peserta didik. Jadi harus ini move, ayo bergerak untuk cari data itu. Karena hambatannya di situ, peserta didik kadang tiba-tiba harus gugup, gagap, itu jam 4 sore ternyata mereka bergerak jam 5 sore misalnya, itu kan membuat ini proyek tidak efektif. Jadi peran guru di situ dibutuhkan memotivasi peserta didik sesuai dengan jadwalnya. Kemudian harus ada cadangan. Jadi misalnya si A ini belum masuk datanya, si B juga sudah harus masuk. Jadi kalau misalnya 18 orang Ibu respondennya yang kita rencanakan, bisa kita kasih cadangan sampai 25 orang. Nah, begitu. Supaya ini efektif terlaksana. Jadi harus lebih memperhatikan di proyeknya Bu, di agenda jadwal dan sebagainya itu, dan guru harus monitor. Itu yang harus efektif. Saya seperti itu Bu. Saya mau juga katakan di sini. Awal saya showcase tahun 2015 itu hampir 1 bulan. Itu kemudian saya banyak belajar. Ternyata saya tidak menggunakan model project. Saya hanya menggunakan discovery learning dan langsung showcase. Ternyata project itu sangat dibutuhkan karena di situ akan ada agenda, ada jadwal. Siswa membuat dalam bentuk tabel, dipasang di dalam kelas. Jadi mereka selalu ingat itu. Ya, itu pengalaman saya. Kemudian case berikutnya 2016 itu saya cuma 2 minggu sudah bisa showcase mereka. Ya, begitu Ibu. Makasih. Baik, sungguh sangat luar biasa ya jawaban dari pemateri, sangat jelas sekali. Selamat datang yang dari Riau. Selamat datang yang dari Riau, dan peserta yang hadir pada hari ini Bu bukan hanya dari Sulawesi, dari seluruh Indonesia hadir. Maaf Ibu, putus-putus Pada malam hari ini. Ya. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Ibu Ya. Nur Hidayah. Pertanyaannya. Putus-putus Ibu. Oke, halo, sudah bisa Bu dengar suara saya? Halo, cek sound Bu. Mungkin Ibu Nur Hidayah untuk maaf Ibu, saya tidak mendengar jelas. Oke, baik. Untuk mengaktifkan suaranya, mikrofonnya, mungkin Bu Nur Hidayah bisa matikan videonya agar jaringan lebih stabil lagi. Halo? Ya, sudah Bu. Oke, baik Bu. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novianti dari Aceh ya Bu ya.
Bagaimana melakukan pembelajaran partisipasi publik pada sekolah boarding school yang tidak boleh keluar dari Halo. sekolah? Ya. Oh, sudah jelas Ibu kedengaran? Oke, baik Bu. Ya. Saya bacakan ulang ya Bu ya. Halo. Iya, halo Bu. Halo. Saya bacakan ya Bu ya. Halo Ibu, tidak kedengaran. Bentar. Halo Bu. Sudah jelas suara saya? Yang lain bagaimana? Apakah suara saya jelas, Pak? Di sini jelas. Jelas ya, berarti dari pemateri. Bagaimana Ibu? Halo? Ibu Yaya, Ibu Nur Hidayah, bisa lihat di kolom chat Bu ya, atas nama Ibu Novianti ingin bertanya kepada Ibu. Jackson Bu. Sepertinya lagi kendala audio pemateri. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita tunggu pematerinya. Jadi yang mau bertanya secara langsung, kami persilakan untuk klik tombol raise hand atau mengajukan pertanyaan di kolom chat. Halo Ibu Nur Hidayah. Halo. Ya. Ya, bagaimana Bu? Suara saya sudah kedengaran lebih jelas? Halo Ibu, sebentar. Iya, jelas Ibu. Oke, baik. Mungkin agak lambat saja ya Bu ya penerimaan audionya. Saya bacakan kembali Iya. pertanyaan dari Ibu Novianti. Ya. Bagaimana melakukan pembelajaran partisipasi publik pada sekolah boarding school yang tidak boleh keluar dari sekolah? Bisakah yang bertindak sebagai publiknya adalah teman-temannya di sekolah, guru-guru di sekolah, atau tenaga kependidikan? Atau mereka bisa menghubungi teman-teman sosial media melalui media sosial untuk membagikan angkatnya? Silakan Bu. Ini pertanyaan dari Bu Novianti dari Aceh. Iya, itu bisa Ibu. Pada penggalian data dan penggalian data ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Halo? Halo? Ya. Halo? Kedengaran Bu. Silakan dilanjutkan. Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Bu. Oke. Kedengaran Ibu? Kedengaran Ya. Ibu Nur. Saya jawab langsung Ya. ya. Silakan Ibu dijawab. Iya, saya jawab langsung. Jadi kalau pembelajaran partisipasi publik ini kan intinya ada masalah yang mau dipresentasikan. Nah, untuk menggali masalah itu, mengidentifikasi masalah itu. Kedengaran Ibu? Saya lanjut? Halo? Lanjut Bu, lanjut. Bagus. Halo? Iya Bu, bagus. Halo? Kedengaran Ibu? Iya Bu. Kedengaran, Bu. Oke. Saya jawab langsung ya. Iya, silakan Bu. Halo? Iya Bu, silakan. Halo? Mungkin agak lambat. Halo, kedengaran Ibu? Kedengaran Ibu Nur Hidayah. Ya, halo? Menyala di Wepita, Nak. Halo? Iya Bu. Ya, Jelas. oke. Saya jawab langsung, Pak, ya. Ya, silakan Bu, silakan. Iya, jadi kalau pembelajaran partisipasi publik ini lebih kepada ada masalah yang bisa diidentifikasi. Halo? Lanjut Bu, lanjut. Halo? Iya Bu, lanjut. Bagus suaranya. Silakan lanjut Bu. Suaranya bagus kok. Ibu. Halo Ibu. Halo. Jadi ini kan kalau iya oke, saya jawab langsung. Halo, saya jawab. Iya Bu, bicara saja Bu, nggak usah silakan. Halo, kedengaran ya? Iya Bu. Ya, halo. Iya Bu. Jadi Ya, Bu, silakan. Oke. Jadi pembelajaran partisipasi publik ini intinya adalah ada masalah yang mau dipresentasikan. Nah, masalah ini kan harus diidentifikasi dulu, digali dulu datanya. Nah,
mungkin metode mencari data itu bisa beda-beda tergantung situasinya. Jadi kalau misalnya boarding school nggak bisa keluar, ya bisa melalui angket, kemudian bisa melalui survei lewat WA group. Tapi usul saya tentukan dulu siapa temannya yang akan diberikan angket, nama-nama temannya, kemudian bisa dipilih, kemudian dikirimkan survei atau angket. Jadi metodenya bisa berbeda tergantung mana yang lebih mendukung situasinya. Itu bisa. Kemudian kalau misalnya masalah itu yang terjadi di sekolah, berarti narasumbernya bisa guru, bisa peserta didik, tenaga kependidikan, bahkan ibu kantin pun bisa. Karena kemarin siswa saya yang mengangkat masalah sampah, nah dia juga bertanya kepada ibu kantin, sampahnya bagaimana ibu? Nah, yang kalau yang makan di sini bagaimana Bu? Sampahnya dibuang kemana? Kemudian ada tidak tempat sampah yang disiapkan oleh ibu kantin? Jadi kalau saya bisa berbeda metodenya menggali data, tergantung situasi mana yang mendukung untuk itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini Bapak dan Ibu silakan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita dengan cara klik raise hand ya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Yang ingin mengajukan pertanyaan lewat chat, silakan klik question and answer atau chat ke all partisipan atau all panelists. Sebelum dilanjutkan Bu, izinkan saya untuk mengingatkan kembali untuk sesi Lontara ke-41. Silakan diisi link daftar hadirnya untuk malam hari ini. Saya cek monitor dulu ya Bu ya ke Ibu Yaya Syam. Ibu Yaya Syam. Halo Bu Yaya. Halo Ibu Yaya Syam. Ibu Yaya Syam bisa monitor Bu? Ya, halo. Oke, Ibu Yaya Syam sudah bisa ya Bu ya? Halo. Iya, halo Ibu Yaya Syam, sudah bisa Bu? Iya, Bu. Iya, Ibu Yaya Syam sudah bisa ya? Saya alihkan Halo. dilanjutkan, bisa dilanjutkan Bu Yaya Syam? Sudah sampai di mana, Bu? Sebentar. Ya, sekarang sudah pertanyaan, tapi belum ada pertanyaan sampai sekarang, belum ada pertanyaan baru. Iya, karena saya lihat di sini di room chatnya tidak bisa saya pantau yang karena baru-baru masuk. Baik, jadi pertanyaan yang di kolom chat sudah saya bacakan. Silakan Bu, ada yang raise hand. Saya alihkan ya moderatornya ke Bu Yaya Syam. Silakan dilanjutkan Bu Yaya Syam. Iya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak buat Ibu Ika yang sudah menghandle kegiatan ini dari awal. Ya, mohon maaf terlambat karena sementara di perjalanan tadi dan ada sedikit kegiatan juga. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah ikut berpartisipasi di malam hari ini di acara Lontara edisi ke-41. Halo Ibu pemateri. Ya, sepertinya ada kendala ya ada kendala di Ya, ada yang raise hand Bu, cuman ini Ibu materinya sudah bisa mendengar tidak ya? Bisa, sudah saya sudah dengar Ibu. Oke. Oke, saya sudah dengar Ibu. Oh iya Bu. Oh iya, terima kasih banyak. Oke, saya lanjut ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi link presensi, silakan dibuka room chatnya dan kita beralih ke peserta yang lagi raise hand ya. Ada Bapak Salele Harya. Halo Ibu Ika. Terputus Ibu. Ibu Ika bisa.
Sudah, Bu. Ya, halo. Oke, Ibu tadi saya silakan Bapak Saleh untuk mengajukan pertanyaannya. Iya, halo. Ibu terima Ya. kasih Bu. Ini Ya. tadi saya Ditambah-tambah dulu suaranya, Pak. Ditambah-tambah suaranya. ya, Bu, terima kasih Bu Volumenya. atas kesempatannya. Yang Iya, diberikan iya, kepada- silakan, Pak. Ini yang saya tanyakan Bu untuk ini. Kira-kira Bu, kelemahan dan kelebihan dari metode partisipasi publik ini di mana ini Bu? Kelebihan kekurangannya Bu. Ya. Dari Halo Pak. aplikasi ini. Bu. Iya, halo Pak. Bisa. Publik Kelemahan Sorry. dan kelebihan. Halo Ibu pemateri. mungkin Bisa diulang dijawab. sedikit? Iya. kelemahan dan Oh iya. Ya, saya langsung. Iya, silakan lanjut, Bu. Halo. Ya, saya jawab langsung. Saya jawab langsung, Bu. Iya, silakan, Bu, silakan. Halo, saya jawab langsung. Iya, silakan, Bu, silakan. Iya. Iya. Kelebihan dulu ya. Kalau kelebihannya adalah kalau showcase ini sudah bisa kita laksanakan, maka peserta didik itu bisa belajar berpikir kritis, kemudian dia bisa terbiasa mempraktekkan dialog, debat, atau negosiasi, kemudian dia bisa memutuskan sebuah masalah, sebuah solusi dengan cara yang bertoleransi, dengan cara yang penuh kesantunan. Jadi itu kelebihan showcase. Karena apa? Showcase ini sebenarnya bagaimana peserta didik itu bisa terlibat secara mental dan emosional pada proses pembelajaran. Jadi semua perasaan mereka, misalnya ada rasa malu, kecewa, percaya diri, itu mereka bisa libatkan di proses itu. Dan mereka ketika sudah berproses di situ, itu akan membiasakan mereka untuk berdemokratis. Jadi kalau misalnya Bapak mengikuti proses, Bapak melakukan pembelajaran partisipasi publik, perhatikan Pak bagaimana debat di kelompok itu, yang terjadi di kelompok itu. Bahkan ada yang bisa sampai terlibat secara emosional. Artinya mungkin karena pendapatnya dianggap oleh kawannya belum bisa diterima. Nah, itulah yang ada di situ. Tapi sebenarnya itu adalah kelebihan. Meskipun prosesnya seperti itu adalah kelebihan. Kelebihannya akan mereka akan dapatkan setelah proses itu. Mereka ada pelajaran di situ. Nah, kekurangan dari partisipasi pembelajaran partisipasi publik ini adalah itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau saya pernah ada satu indikator yang terlewatkan, indikator pembelajaran yang terlewatkan, ada satu KD yang kemudian harus terlewatkan karena showcase ini memakan waktu 2 minggu. Tapi kemudian saya siasati dengan melaksanakan KD tersebut pada waktu berikutnya. Jadi RPP saya itu Pak, sebenarnya pertamanya itu bukan showcase, bukan discovery learning, dan juga bukan project, tapi kemudian saya membuat catatan dan menempelkan pada RPP saya bahwa situasinya ternyata saya harus melaksanakan showcase. Kekurangannya itu, waktunya cukup banyak, kemudian peran guru itu extraordinary. Maksudnya begini Pak, itu memakan waktu guru di luar jam sekolah. Jadi saya, pengalaman saya Pak, pada saat proses ini berlangsung, saya ke sekolah itu sudah niat memang tinggal di sekolah sampai sore. Karena menunggu anak-anak juga datang, siswa-siswa datang, dan saya mendampingi mereka dalam proses itu. Itu sebenarnya. Jadi waktu guru tersita lebih banyak, bahkan di luar jam pelajaran. Itu kekurangan dari pembelajaran showcase ini. Dan saya belum menemukan cara bagaimana pembelajaran partisipasi publik ini bisa tidak
menyita waktu banyak bagi guru. Saya belum menemukan cara lain. Jadi kalau ini mau berhasil, gurunya memang harus extra time untuk membimbing siswanya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Saleh. Bu Yaya. Ya, demikian tadi penjelasan dari Ibu Nur Hidayah. Mudah-mudahan Pak Saleh sudah memahami. Halo? Ya, halo. Kalau saya dengar Ibu. Oh ya. Baik Bapak Ibu, silakan isi presensinya kembali dan sudah bisa terisi ya karena sudah diperbaiki tadi. Ya, Pak Saleh, demikian tadi penjelasan dari Ibu Nur Hidayah dan mudah-mudahan sudah dipahami. Ya, sampai sekarang ini Ibu Nur Hidayah sendiri belum menemukan ya. Ya, soalnya Iya. tadi saya juga tidak terlalu jelas. Belum Ya, sorry menemukan Ibu, cara saya yang juga lebih tidak efektif. Iya. Ya, Jadi belum menemukan cara yang belum, lebih efektif. iya, yang tidak memakan waktu lama dan juga tidak menyita waktu guru yang banyak. Oke. Artinya Iya. ini kan pembelajaran partisipasi publik ini tentunya menyita waktu guru bahkan di luar jam sekolah. Begitu maksud saya. Iya. Oke. Baik, kembali saya informasikan ya, Bapak Ibu, silakan isi link presensinya kembali dan sudah bisa mengirim ya. Permasalahannya tadi lupa saya atur di bagian email dan silakan diisi kembali. Baik, kembali pertanyaan raise hand dari Ibu Nasmiati. Halo Ibu Ika. Iya Bu, sudah. Ya, silakan Ibu Nasmiati. Ibu Nasmiati. Halo, Ibu Nasmiati. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu. Silakan dilanjut Bu. Pertanyaannya. Ya, silakan Bu, silakan. Penggunaan metode pembelajaran yang dijelaskan tadi itu. Iya Bu. Bagaimana? Bisa diulang soalnya suaranya putus-putus. Halo Ibu Nasmiati, bisa diulang kembali pertanyaannya? Chat saja Bu. Oh iya. Bisa Bu, di chat saja karena suara sampai di saya putus-putus. Ya, mohon maaf. Sepertinya gangguan jaringan kurang bersahabat ya. Atau mungkin karena HP saya yang kurang bersahabat. Ya, suaranya sudah bagus Bu. Coba mungkin bisa disampaikan secara langsung. Ya, halo Ibu Nasmiati. Ya, baik Bapak Ibu, kembali saya informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, jika terkendala dari jaringan, silakan lemparkan saja pertanyaannya di room chat. Nanti akan saya bacakan untuk pemateri. Ya, kalau saya lihat materi malam ini ya Bu. Iya Bu. Halo. Dari Bu Nasmiati di kolom chat Bu Yaya.
Oh, yang ini mungkin ya yang simple. Sejauh mana efektivitas metode pembelajaran Skotes? Ya, baik Ibu pemateri, pertanyaan dari Iya. Ibu Nasmiati, sejauh mana efektivitas metode pembelajaran Skotes? Ya, silakan Iya. Bu. Iya, jadi ini kalau saya showcase itu yang paling efektif kalau saya. Karena showcase itu kita mengumpulkan peserta didik yang akan mempresentasikan masalah, kemudian juga ada peserta didik lain sebagai penanggap, kemudian ada 2 guru sebagai tim juri. Jadi efektivitasnya adalah dalam 1 hari itu, dalam 1 hari sekitar 2 jam showcase berlangsung, itu sudah ada pembelajaran yang di mana peserta didik mempresentasikan masalahnya dalam bentuk PowerPoint, kemudian dengan kepercayaan diri, belajar percaya diri, kemudian ditanggapi oleh kelompok lain di mana semuanya harus bertoleransi. Jadi dalam 2 jam showcase ini efektif pembelajaran karakter siswa. Jadi siswa belajar, oh karakter kita ketika bertanya harus seperti ini, kemudian adabnya ketika bertanya harus seperti ini, kemudian mempresentasikan masalah juga harus seperti ini, kemudian ada masukan dari tim juri. Jadi itu sangat efektif membentuk karakter siswa. Showcase ini sangat efektif. Dan saya akan memberitahukan juga bahwa showcase ini biasa juga dipakai oleh pihak pemerintah daerah untuk memutuskan suatu masalah yang terjadi di daerahnya. Karena kan begini, semenjak otonomi daerah keluar undang-undangnya, dan sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen, maka pada saat itulah mulai partisipasi publik digalakkan. Dan salah satu cara menggalakkan partisipasi publik adalah dengan melalui showcase ini. Showcase itu bisa dalam bentuk musrembang, tudang sipul dan sebagainya. Dan showcase ini kemudian diterapkan juga di pembelajaran. Jadi kalau saya efektif sekali showcase ini untuk membentuk karakter peserta didik. Ya, proses menuju showcase itu efektif juga untuk membentuk karakter peserta didik. Seperti itu. Ya, makasih. Halo. Halo, ya. Ya, sepertinya ya, halo, silakan lanjut, Bu. Iya, tadi tuh jawaban saya bahwa efektivitas showcase itu adalah ketika kita melaksanakan hanya bisa dalam waktu 2 jam, itu sudah ada keputusan atau sudah ada kesimpulan yang bisa didapatkan oleh peserta didik. Kemudian juga ada proses pembentukan karakter siswa di situ dalam pembelajaran partisipasi publik ini dengan menggunakan showcase. Seperti itu, Ibu. Ya. Halo. Ya, seperti itu, Ibu. Bu ya. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Tadi saya sudah menjawab, Bu ya. Iya, tadi Suara saya terdengar ya, Bu? terdengar, Ibu. Ya. Ya. Terdengar, Ibu, terdengar suaranya. Oh iya, ya. Ya, demikian tadi penjelasan dari Ibu Nur Hidayah. Yang mana pertanyaan dari Ibu Nasmiati tentang efektivitas metode pembelajaran showcase. Nah, sekarang dari dari Bapak Saleh kembali yang penjelasan dari Ibu tadi katanya berarti Bu kalau untuk SD harus materi yang sederhana untuk pembelajaran partisipasi publik.
supaya jangan memakan waktu yang lama ya. Ya, ya. Saya langsung jawab, Ibu. Dari Pak Saleh iya silakan Pak. Iya. Silakan Bu. Sorry. Silakan. Iya, terima kasih Pak Saleh atas pertanyaan berikutnya. Iya, memang kan saya menjalankan Soskes ini itu karena kebetulan juga materi saya adalah tentang otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu intinya adalah melibatkan partisipasi publik. Nah, kalau misalnya untuk SD juga materinya harus sesuai dengan temanya, tematik ya sekarang kalau SD sekolah dasar. Nah, cuma mungkin dalam prosesnya itu tematik itu bisa Bapak hubungkan dengan peristiwa faktual yang terjadi di sekitar peserta didik, yang terjadi di sekitar murid-murid Bapak. Nah, itu harus dari murid Bapak. Nah, kalau misalnya mau memunculkan permasalahan itu dikasih dulu stimulus, rangsangan. Nah, itu kan menggunakan model discovery learning. Jadi stimulusnya misalnya saya minta maaf Pak ya, kebetulan anak saya juga SD. Kemarin saya dapat materinya itu adalah tentang metamorfosis hewan. Jadi kalau misalnya seperti itu materinya, ya Bapak bisa memancing peserta didik binatang apa yang ada di sekitarnya yang mengalami metamorfosis itu. Kemudian masalah apa yang muncul di situ di metamorfosis itu. Misalnya kupu-kupunya tidak bisa jadi karena ada masalah seperti ini. Misalnya ada racun yang disemprotkan oleh petani, oleh apa yang membuat tidak terjadinya metamorfosis itu. Ya seperti itu Pak, kalau contoh kecil seperti itu. Saya kira seperti itu Pak jawaban saya. Terima kasih Pak Saleh. Oh ya, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya yang kedua kalinya. Ya, terima kasih juga buat Pak Saleh yang sudah melontarkan pertanyaan yang kedua kalinya. Dan baik Bapak Ibu, kembali saya ingatkan untuk pengisian presensi silakan di room chat. Ya, lanjut dari Bapak Zurmar Ervin dari SMK 1 Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepri. Pertanyaan beliau yaitu apakah bisa pembelajaran partisipasi publik ini bisa dilaksanakan di labor atau praktek bagi siswa? Terima kasih. Ya, sudah jelas ya Bu? Iya, jelas. Jadi silakan. maksudnya apakah bisa dilaksanakan di laboratorium? Ya, maksudnya apakah bisa dilaksanakan di laboratorium ya Bu ya? Oh iya, itu bisa Pak. Ya. Maksudnya apakah bisa dilaksanakan di laboratorium? Iya bisa. Cuma kan topiknya apa nih? Masalahnya apa yang mau dilakukan di situ? Tapi kalau misalnya prosesnya bisa di laboratorium karena di situ kan mungkin peserta didik mencari masalah-masalah apa yang muncul. Ya kalau misalnya di laboratorium mengantuk ya Bu ya. Kalau misalnya di laboratorium IPA, jadi misalnya muncul masalah pada tanaman misalnya, itu prosesnya mungkin di laboratorium. Tapi ketika showcase ini berlangsung, itu ada tempat seperti aula misalnya, itu tempat yang cukup luas ya, atau misalnya di mushola yang cukup luas, atau bisa juga kalau debatnya, kalau showcase-nya ini menampilkan langsung 4 kelas, berarti ada 4 masalah yang dipresentasikan, itu bisa dilaksanakan di halaman sekolah. Tentunya membutuhkan perlengkapan, misalnya teknisnya bagaimana itu. Jadi showcase ini sebenarnya bisa dilaksanakan di mana saja, cuma prosesnya itu partisipasi publik ini bisa dilaksanakan, prosesnya bisa dilaksanakan di mana saja, tapi ketika showcase-nya, ketika memunculkan masalah, tentu tempatnya harus kondusif,
harus memadai karena ada partisipan yang kita undang. Ada kelompok yang mempresentasikan, ada kelompok yang menanggapi, ada juga tim juri. Bahkan kalau showcase-nya yang lebih besar lagi, ya, yang lebih matang lagi, kalau tidak salah itu bisa yang kemarin hampir saya lakukan tapi tidak jadi karena ini kan siswa saya mengangkat masalah sampah. Saya mengundang dinas terkait, misalnya dinas kebersihan, cuma karena sesuatu hal terkendala tidak bisa hadir. Itu justru harus membutuhkan tempat yang lebih luas karena kalau misalnya ada instansi terkait yang datang ya, dia juga harus mendengar tentang sampah itu, tentang masalah sampah yang dipresentasikan. Itu. Begitu, Pak. Makasih. Halo. Ya, Iya, halo. Ya, halo. Halo. Sorry, saya- Bu. Iya, Ya. halo. Iya. Iya, Demikian halo. tadi yang Saya penjelasan jawab tadi, Bu. dari Oh iya, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Iya, Bu, sorry. Demikian tadi penjelasan dari Ibu pemateri. Ya, kalau tidak salah dengar tadi bisa dilaksanakan ya tergantung dari tempatnya mungkin ya, Bu. Iya, kalau misalnya di laboratorium itu kan mungkin proses menuju showcase ya. Heeh. Tapi pada Iya. saat hari hanya showcase-nya ya harus tempat yang kondusif. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, ya sepertinya materi malam ini sebenarnya cukup menarik dengan pembelajaran partisipasi publik. Ya, cuman sayang saya juga mengantuk. Ya, Kecapean, Bu. iya. Baru sampai di rumah tadi, Bu. Iya, Bu. Dimaklumi. Iya. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan di room chat dan yang belum mengisi presensi silakan diisi link presensi ada di room chat. Ya, waktu kita sampai pukul Ibu Ika sampai jam berapa Ibu Ika? 22 atau Sampai pukul Bu Ika? 22 sih. Sampai pukul 22 sampai jam 10 malam. Oh ya. Ya, cuman saya Oh, di sini iya. belum ada pertanyaan yang baru, Bu Yaya. Iya. Itu dia juga belum ada pertanyaan dan saya mau bertanya, saya juga sebenarnya bingung dengan karena terlambat. Ya mungkin ada penjelasan yang masih belum lengkap dari awal, Bu. Mungkin bisa kembali disampaikan sama peserta supaya peserta yang baru masuk juga bisa mendengarkan kembali. Ya, silakan, Bu. Sambil Iya, menunggu jadi pertanyaan dari teman-teman. iya, terima kasih Ibu. Jadi Ya. pembelajaran partisipasi publik itu adalah pembelajaran yang tidak hanya melibatkan peserta didik tapi juga melibatkan anggota masyarakat. Di mana anggota masyarakat itu bisa jadi adalah stakeholder, bisa juga dari pejabat desa atau orang-orang yang dianggap penting di sebuah masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat itu dilakukan pada saat proses menuju showcase di mana masyarakat bertindak sebagai narasumber atau responden yang dimintai pendapat oleh peserta didik. Jadi pembelajaran partisipasi publik ini prosesnya itu saya menggunakan 3 model pembelajaran. Itu ada discovery learning, kemudian ada project, dan yang terakhir adalah showcase. Nah, showcase ini adalah model pembelajaran yang pada saat hari hanya itu.
ya. Nah, prosesnya itu saya gunakan discovery learning. Nah, discovery learning itu adalah bagaimana peserta didik diberikan stimulus atau rangsangan untuk memunculkan satu masalah yang terjadi di sekitar mereka. Nah, jadi mereka mengidentifikasi dulu masalah dengan cara mengoleksi data-data terkait masalah yang mereka akan angkat. Jadi kalau misalnya tentang kecelakaan yang tadi saya jadikan sebagai contoh, mereka mengidentifikasi dulu ya berapa kali kecelakaan terjadi dalam 1 bulan kemarin atau 1 bulan hari ini kayak seperti itu. Nah, setelah mereka itu mengumpulkan data, kemudian mereka mengolah datanya itu. Karena pengolahan data ini penting karena mereka akan menjadikan ini sebagai alasan atau sebagai argumen bahwa masalah kecelakaan ini layak untuk diangkat atau dipresentasikan. Jadi kalau misalnya ternyata dalam 1 bulan terjadi 7 kecelakaan, berarti kalau 1 hari berapa, 1 minggu berapa, seperti itu. Nah, setelah itu mereka membuktikan dulu kembali. Jadi data yang mereka sudah olah, mereka buktikan, verifikasi kembali di lapangan untuk meminta pendapat masyarakat betul tidak terjadi kecelakaan. Menurut mereka bagaimana? Apakah ini sudah cukup merasakan atau bagaimana? Nah, setelah itu kemudian mereka mengambil kesimpulan. Kesimpulannya itu bisa jadi ada 2, bisa jadi masalah ini layak atau tidak layak. Nah, kalau masalah ini tidak layak berarti mereka harus mencari merumuskan lagi masalah apa yang layak untuk diangkat atau dipresentasikan. Nah, indikator masalah itu adalah ketika itu sudah cukup merasakan bagi warga di sekitar mereka. Proses berikutnya adalah project. Nah, project ini kenapa saya gunakan penting karena pada saat mereka melakukan penggalian data, anggaplah ya saya analogikan penelitian sederhana itu harus terjadwal dengan baik. Ya, siapa yang bertugas menggali data, siapa narasumbernya, kemudian jam berapa mereka wawancara, berapa hari mereka wawancara, berapa orang yang harus mereka wawancarai, semua terjadwal dengan baik dalam proyek ini, di proyek ini. Nah, kemudian kan langkah-langkah proyek itu adalah penentuan pertanyaan apa yang mereka pertanyakan, kemudian mendesain perencanaannya, mengajukan jadwal, kemudian memonitor kemajuan proyek itu sampai di mana mereka wawancara, sudah berapa koresponden yang mereka wawancarai. Nah, kemudian itu mereka menguji kembali hasil belajar mereka. Apakah data mereka yang mereka sudah dapatkan sudah layak, sudah cukup sebagai bukti bahwa ini harus dipresentasikan. Nah, kemudian mereka melakukan evaluasi. Apakah masih ada kekurangan pada data dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah model pembelajaran showcase. Nah, showcase inilah yang hari-hanya itu. Showcase itu berarti mempertunjukkan masalah. Misalnya masalah kecelakaan ini yang harus dipresentasikan. Jadi dalam 1 hari itu sekitar 2 atau 3 jam peserta didik itu dikumpulkan di suatu ruangan yang luas. Ada juga balihonya, misalnya showcase SMP 1 Lembang, hari, tanggal, temanya ini kan. Nah, itu kemudian di situ berkumpul ada partisipan. Partisipannya itu adalah siswa yang mempresentasikan, ada juga kelompok siswa yang akan menanggapi, kemudian ada 2 guru sebagai tim penilai. 2 guru sebagai tim penilai ini yang kemudian nanti pada akhir acara mengomentari seberapa baik mereka mempresentasikan, seberapa akurat data yang mereka presentasikan, dan kemudian apa tindakan berikutnya untuk mengatasi masalah yang mereka presentasikan. Dan kemudian apa kesimpulan dari masalah itu. Ya, seperti itu garis besarnya, Ibu. Ya, terima kasih. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Ibu tidak tidur ya? Bika, tidak ada pertanyaan ya?
Kalau tidak pertanyaan, mungkin Ini ada yang pertanyaan dari ada chat. Halo? silakan Bu, silakan. Iya, ini ada yang bertanya, saya bisa jawab, Pak. Tapi Ya, dia melalui chat silakan. ya. Kenapa Bu? Kenapa? Halo? Ya, silakan Bu, silakan. Pertanyaannya bagaimana proses agar masyarakat berkenan membantu proses kegiatan belajar di sekolah? Apa tujuan partisipasi masyarakat dalam kegiatan belajar di sekolah? Kemudian bagaimana pembelajaran dengan stakeholder hubungannya dengan pelajaran sains, kemudian bagaimana pembelajaran yang melibatkan stakeholder di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, yang untuk pertama, bagaimana proses masyarakat berkenan membantu. Jadi memang kemarin Pak, kalau pengalaman saya ada hambatan. Jadi ada kemarin aparat desa yang tidak bersedia diwawancarai. Kenapa mereka kemudian tidak bersedia diwawancarai? Karena satu, ternyata peserta didik tidak mengemukakan dulu, tidak memaparkan tujuan mereka mewawancarai. Nah, jalan keluarnya kemarin adalah saya mendekati komite sekolah, kemudian berbincang-bincang dan kemudian komite sekolah berbicara langsung dengan stakeholder atau orang-orang yang akan diwawancarai bahwa tujuan wawancara ini semata-mata adalah untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi harus ada komunikasi dengan calon-calon responden. Ya, sehingga untuk berikutnya bisa berlangsung dengan baik. Kemudian Artinya, Bu, apa harus ada tujuan komunikasi ya, Bu? partisipasi masyarakat dalam kegiatan belajar di sekolah? Ya, harus Artinya, ada Bu, komunikasi dengan calon responden. Kalau pengalaman saya kemarin karena komunikasi mungkin yang tidak jalan, jadi untuk berikutnya, ya, halo, iya Bu, silakan Bu. halo, Iya Bu, silakan. saya jawab untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Iya, silakan Bu, silakan. Silakan Bu. Bu Yaya juga sudah ada di sini. Oke, masih dari Pak. Ya, pertanyaan kedua dari iya. Pertanyaan kedua dari Pak Suryo Hadianto. Apa tujuan partisipasi masyarakat dalam kegiatan belajar di sekolah? Masyarakat perlu terlibat agar mereka tahu bahwa peserta didik itu sudah harus diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik, dan mereka pun juga harus menjadi masyarakat juga ini harus menjadi warga negara baik. Salah satu indikator menjadi warga negara baik adalah ketika bagi seorang peserta didik ketika dia menggunakan haknya untuk belajar di alam, di masyarakat. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi peserta didik kemudian berpikir secara inovasi bahwa penyelesaian masalah itu tidak harus dilakukan dengan main hakim sendiri, tapi harus diselesaikan dengan melibatkan masyarakat atau orang-orang yang merasa berkepentingan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu tujuan kenapa masyarakat harus terlibat dalam proses belajar. Kemudian pertanyaan ketiga masih dari Bapak Suryo Hadianto. Bagaimana pembelajaran dengan stakeholder hubungannya dengan pelajaran siswa? Stakeholder itu adalah orang-orang yang punya peran penting dalam masyarakat. Dia bisa juga tokoh adat, tokoh agama, bisa juga adalah anggota dewan yang kebetulan tinggal di sekitar masyarakat di mana peserta didik belajar. Nah, hubungannya adalah mereka harus membantu peserta didik karena mereka adalah salah satu pengambil kebijakan. Jadi contohnya begini, kalau misalnya peserta didik mulai menggalakkan literasi, mulai mempresentasikan tentang kecelakaan, kemudian mereka mempresentasikan itu, kemudian di situ ada tokoh adat, tokoh masyarakat, maka mereka ini kemudian bisa membuat peraturan desa, di mana peraturan desa itu bisa mengurangi terjadinya kecelakaan. Misalnya dalam peraturan desa itu, setiap warga yang ada di desa, kalau misalnya mengendarai motor harus pakai helm, kecepatannya tidak boleh melebihi misalnya 100 km, karena ini kan bukan di kota ya, ini di kampung yang kurang kendaraan, jadi bisa mungkin 50 km per jam. Jadi itu contoh kecil bagaimana stakeholder itu ada hubungannya dengan pembelajaran ini, dengan pembelajaran partisipasi masyarakat, karena keputusan apapun yang diambil itu berhubungan dengan penentu kebijakan di tempat itu. Ya. Kemudian
Yang keempat, bagaimana pembelajaran yang melibatkan stakeholder saat pandemi COVID-19. Nah, ini yang pertanyaan yang muncul di awal-awal. Nah, ini juga yang sementara saya rancang. Karena ketika kita melakukan penggalian data, kita tidak bisa menjamin peserta didik seberapa patuhnya peserta didik dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian saya juga merasa ragu, siapa tahu ketika mereka wawancara dengan menggunakan masker, menggunakan jarak itu kemudian menimbulkan ketidakenakan bagi responden, kemudian mungkin tidak maksimal hasil wawancara mereka, seperti itu. Tapi tadi ada juga masukan dari teman dari boarding school bahwa mereka bisa menggali data melalui survei atau melalui angket. Dan ini mungkin dicoba, Pak. Jujur saya belum mencoba ini, tapi saya juga akan mencobanya. Bisa jadi kita survei koresponden melalui WA dan sebagainya. Begitu Pak Suryo, terima kasih. Makasih banyak Bu atas jawabannya. Saya ingin bertanya sedikit Bu. Boleh Bu ya? Silakan Pak. Boleh silakan Pak. Ini kan ceritanya siswa berwawancara dengan respon di luar. Bagaimana caranya misalkan kita menjamin keakuratan datanya? Jangan sampai karena siswa yang bicarai, respondennya menjawab seadanya saja. Mungkin ini ada tipsnya mungkin Bu? Iya, betul Pak. Iya, jadi begini, jadi itu kita lakukan pada proses pembelajaran proyek, kan dalam tahapan proyek pembelajaran itu ada namanya evaluasi atau ada namanya juga monitor. Nah kan begini Pak, sebelum pengalaman kedua ini, sebelum misalnya wawancara, peserta didik itu harus menentukan calon responden, harus juga memunculkan misalnya nomor handphone atau alamatnya. Itu penting bagi saya guru untuk memonitor. Jadi misalnya dia monitor Ibu Suri misalnya. Nah saya setelah dia wawancara, saya lihat semua hasil wawancaranya, saya bisa secara diam-diam kemudian menghubungi Ibu. Saya hubungi misalnya lewat telepon, Ibu tadi ada wawancara begini. Kalau menurut Ibu bagaimana? Itu kan. Jadi saya bisa cross check jawaban Ibu dengan pertanyaan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kita bisa ketika mengolah data, kita lihat dulu. Kalau jawaban responden sangat jauh, sangat tidak masuk akal, itu jadi pertanyaan. Jadi kemarin ada peserta didik yang sebenarnya mau didiskualifikasi oleh temannya dari kelompok, tapi kemudian saya mengarahkan bahwa ini belajar, bisa terjadi kesalahan. Nah, misalnya kan kecelakaannya Ibu karena jalanannya berlubang-lubang Ibu. Di situ sering terjadi kecelakaan menurut masyarakat. Ternyata ada temannya, kenapa bisa? Saya kan tinggal daerah itu Bu, tidak ada yang berlubang-lubang, tidak ada ini ya. Saya minta konfirmasi dari masyarakat yang tinggal sana, ternyata memang tidak ada jalan yang berlubang itu. Nah itu yang kemudian harus dijalankan di proses pembelajaran dengan model project, dievaluasi, dimonitor itu. Itu triknya Pak. Nah, kemudian triknya itu kita harus diskusikan secara berkelompok sehingga yang lain pun sebelum wawancara sudah hati-hati. Ini saya harus wawancara dengan benar ini. Kalau saya bohong, saya akan didiskualifikasi misalnya. Jadi yang lain itu sudah punya kehati-hatian. Nah, jadi jangan dibicarakan secara dua arah, tapi dilibatkan semua. Ini ternyata ada hasil wawancara yang melenceng, yang salah, yang tidak sesuai dengan bukti di lapangan. Itu. Nah itu menjadi pembelajaran bagi lain. Itu trik saya kemarin Pak, sehingga bisa meminimalisir data yang error. Seperti itu Pak. Oh ya siap. Ya. Intinya saya lihat Bu, harus ada kontrol ceritanya, ada variabel kontrol untuk menjaga keakuratan data ya. Iya, dan itu ada di model pembelajaran project. Karena project itu kan ada tahapan monitor, ada tahapan evaluasi, dan sebagainya. Oh iya siap. Begitu Pak. Terima kasih banyak Bu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, Bu Ika bagaimana? Kita close statement aja ya? Boleh, ini ada Bu Yaya, sudah ada Bu Yaya Pak Mulis. Oh sudah ada. Bu Yaya, halo.
Mikrofonnya Bu Yaya. Oke, Ya, halo. Bu Yaya. Oke, baik. Terima kasih. Oh iya, Silakan lanjut Bu Yaya. iya terima kasih Bu. Hampir mau tertidur. Ya, makasih Pak Muhlis karena langsung dihandle tadi. Bagaimana ini Bu? Bun, kita langsung apa saja? Karena Iya, sisa berapa menit Mami ini? Saya sudah coba tidak lihat dulu ada masih ada pertanyaan. pertanyaan. Sepertinya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Halo? Sudah tidak ada, Bu. Sudah. Bapak Sri tadi sudah ya? Iya. Kenapa Bun? Ya Bu. Oh iya, sudah tidak ada lagi nih. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk edisi terakhir ini, ya, ya, saya lihat sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin kita close saja. Ya, silakan Ibu pemateri. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita tutup. Iya. Ada tambahan penyampaian. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi saya berbagi pengalaman malam ini karena saya merasa beruntung sekali karena saya bisa mendapatkan berbagai masukan, usulan, dan itu bisa menjadi ide bagi saya untuk membuat pembelajaran partisipasi publik dengan model yang baru di masa pandemi ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa inti dari pembelajaran partisipasi publik ini adalah bagaimana peserta didik itu bisa berpikir kritis, kemudian bisa diberdayakan dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Kemudian peserta didik bisa belajar menggunakan prinsip-prinsip demokratis dalam debat, dalam dialog, dalam negosiasi, dalam kerjasama, dan itu bisa menjadi bekal dia ketika nanti dia menjadi stakeholder di masyarakat, bahwasanya aspirasi itu harus dibangun dari bawah atau bottom up dan tidak bisa dibangun secara top down. Dan ini bekal bagi mereka, bekal karakter bagi mereka untuk menjalankan negara yang demokratis, karena Indonesia adalah salah satu negara ikon yang menjalankan demokratisasi di Asia Tenggara. Dan yang intinya adalah pembelajaran partisipasi publik ini bisa menggunakan berbagai model pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran. Jadi tidak harus terpatok pada 3 model pembelajaran yang saya gunakan, tapi bisa jadi menggunakan model pembelajaran lain. Terima kasih, itu penyampaian saya sebagai penutup. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya, demikian tadi penyampaian singkat dari Ibu pemateri Nur Hidayah Mantong SPDI yang bertugas di SMPN 1 Lembang. Ya, tentunya di materi yang dibawakan malam ini adalah pembelajaran partisipasi publik. Ya, saya sendiri Samsia Eskom dari Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, begitupun teman-teman yang sudah membantu dalam kegiatan ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ibu Nur Hidayah. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih.